Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan sejenak hatimu, perlambat nafasmu, dan izinkan dirimu hadir sepenuhnya di saat ini. Tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang harus dibuktikan. Hanya ada engkau dan nafas yang sedang Allah titipkan kepadamu. Dengarkan keheningannya, karena di balik diam itu ada panggilan yang sangat lembut. Panggilan untuk kembali sadar, kembali merunduk, kembali mengenal Dia yang selama ini begitu dekat, namun sering terlewatkan. Mari kita mulai, bukan dengan suara yang keras, tetapi dengan hati yang bersedia mendengar. Bab 1. Nafas yang selama ini kau abaikan. Seringkali manusia mencari makna hidup ke tempat yang tinggi dan jauh, seolah rahasia Tuhan hanya bisa ditemukan melalui perjalanan panjang dan pembuktian besar. Padahal ada satu anugerah yang terus bersamanya sejak ia membuka mata pertama kali di dunia ini. Nafas. Ia hadir tanpa suara, tanpa bentuk, tanpa meminta perhatian. Ia bekerja bahkan ketika manusia lupa bersyukur. Dalam diamnya, nafas membawa pesan paling jujur tentang ketergantungan manusia kepada Sang Pemberi hidup. Setiap tarikan nafas bukanlah hasil kekuatanmu, dan setiap hembusan bukan pula hasil kecerdikanmu. Ada kehendak yang lebih dalam, lebih halus, dan lebih berkuasa yang sedang bekerja tanpa henti di balik dadamu. Manusia sering merasa hidup karena rencana, usaha, dan pencapaiannya. Ia lupa bahwa sebelum semua itu ada, ia sudah hidup lebih dahulu karena izin. Nafas adalah bukti bahwa hidup ini bukan milik kita, melainkan titipan yang terus diperbarui setiap detik. Andai Allah menghentikan satu saja izin itu, maka berhentilah seluruh cerita dunia yang sedang kita bangun dengan penuh kesungguhan. Disinilah makrifat mulai mengetuk pintu hati, bukan dengan logika yang keras, tetapi dengan kesadaran lembut bahwa diri ini sepenuhnya bergantung. Ketergantungan inilah yang sejatinya melahirkan ketenangan, bukan ketakutan. Ketika seseorang mulai menyadari nafasnya, ia sedang belajar membaca ayat yang tidak tertulis di kertas, tetapi di dalam dirinya sendiri. Nafas datang dan pergi tanpa menetap, mengajarkan bahwa hidup bukan tentang menggenggam, melainkan tentang menerima dan melepaskan. Ia tidak bisa ditahan selamanya, tidak bisa dipercepat sesuka hati, dan tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Disitulah rahasia tauhid bekerja secara halus, membimbing jiwa untuk tunduk tanpa merasa terpaksa. Nafas seakan berkata dalam keheningannya bahwa hanya ada satu yang benar-benar berkuasa, dan selainnya hanyalah yang dikuasakan. Banyak orang mengucapkan kalimat tauhid dengan lisan, namun hatinya masih sibuk merasa memiliki hidup. Padahal tubuhnya sendiri telah bersyahadat tanpa suara sejak lama. Setiap nafas adalah pengakuan diam-diam bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Jika kesadaran ini benar-benar hadir, maka kesombongan akan melemah dengan sendirinya. Manusia tidak lagi memandang hidup sebagai panggung pembuktian diri, melainkan sebagai ruang penghambaan yang penuh kasih. Dari sinilah kelembutan ruhani tumbuh, bukan dari banyaknya bicara tentang Tuhan, tetapi dari kehadirannya yang dirasakan dalam setiap detik kehidupan. Maka jangan terburu-buru mencari pengalaman spiritual yang luar biasa sebelum engkau benar-benar bersahabat dengan nafasmu sendiri. Duduklah dalam keheningan, rasakan keluar masuknya dengan penuh kesadaran, dan biarkan hatimu belajar perlahan. Di sana ada kebijaksanaan yang tidak diajarkan oleh kata-kata. Di sana ada tauhid yang tidak diperdebatkan, tetapi dihayati. Saat engkau menyadari bahwa hidupmu berlangsung dari satu nafas ke nafas berikutnya, disitulah awal perjalanan ruhani dimulai. Bukan dengan melangkah keluar, tetapi dengan kembali ke dalam, menuju kesadaran bahwa engkau hidup karena Dia, dan kepadanya seluruh nafas ini akan kembali. Bab 2. Nafas dan kepasrahan yang tak pernah kau sadari. Ada satu pelajaran tauhid yang sangat halus, namun terus-menerus diajarkan kepada manusia tanpa henti, yaitu tentang kepasrahan. Nafas mengajarkannya bukan dengan perintah, tetapi dengan kenyataan. Engkau boleh berniat menahan nafasmu, namun tubuhmu akan melawan pada waktunya. Engkau boleh berusaha mengatur iramanya, tetapi pada akhirnya ia akan kembali berjalan sesuai hukum yang telah ditetapkan. Dari sini,
Manusia yang jujur pada dirinya akan mulai menyadari bahwa kendali yang ia banggakan selama ini hanyalah ilusi kecil di permukaan kehidupan. Dalam kepasrahan nafas, tersimpan pengakuan paling jujur tentang siapa diri kita sebenarnya. Kita bukan penguasa hidup, melainkan yang dikuasai oleh kehidupan itu sendiri. Nafas tidak meminta pendapatmu untuk bekerja. Ia tidak menunggu keputusanmu untuk masuk dan keluar. Ia bergerak karena perintah yang lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih sempurna. Ketika hati mulai memahami hal ini, maka perlahan runtuhlah keangkuhan yang selama ini tersembunyi rapi di balik rasa mampu dan merasa cukup. Makrifat tidak selalu datang dalam bentuk pengalaman besar yang mengguncang jiwa. Ia sering hadir sebagai kesadaran sederhana yang menyentuh keheningan batin. Nafas adalah pintu masuknya. Saat engkau menyadari bahwa bahkan hidupmu berlangsung karena engkau dikehendaki untuk hidup, disitulah kepasrahan berubah dari keterpaksaan menjadi ketenangan. Tidak ada lagi perlawanan terhadap takdir karena hati telah memahami bahwa segala sesuatu berjalan dalam pengaturan yang maha teliti. Orang yang hidup dalam kesadaran nafas tidak mudah gelisah oleh perubahan dunia. Ia tahu bahwa sebagaimana nafas datang dan pergi, keadaan pun silih berganti. Tidak ada yang benar-benar menetap, kecuali Dia yang menetapkan. Dari sini lahir sikap menerima tanpa pasrah buta dan berusaha tanpa merasa paling menentukan. Hatinya bekerja, tetapi egonya perlahan diam. Inilah bentuk ibadah yang jarang disadari. Ibadah yang berlangsung terus-menerus tanpa perlu disaksikan siapapun. Ketika kepasrahan ini tumbuh, tauhid tidak lagi terasa sebagai beban keyakinan, melainkan sebagai rumah yang menenangkan. Manusia tidak lagi sibuk menguatkan dirinya sendiri, karena ia tahu bahwa kekuatan sejati bukan miliknya. Setiap tarikan nafas menjadi pengingat lembut bahwa hidup ini sedang dijaga, dan setiap hembusan menjadi ajakan halus untuk menyerahkan kembali. Di titik ini, jiwa mulai berjalan lebih pelan, hati lebih lapang, dan hidup terasa lebih dekat dengan makna yang selama ini ia cari kemana-mana. Bab 3. Saat nafas menjadi zikir yang tak terucap. Ada zikir yang diucapkan dengan lisan, ada pula zikir yang hidup tanpa suara. Nafas termasuk di antara zikir yang paling sunyi, namun paling setia. Ia tidak menunggu kesadaranmu untuk bekerja, namun ia menyertaimu bahkan saat engkau lalai. Dalam tarikan dan hembusannya, terdapat irama ketuhanan yang tidak bisa dipalsukan. Ketika hati mulai tenang dan perhatian tidak lagi terpecah oleh hiruk-pikuk dunia, nafas seakan mengajak jiwa untuk mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran. Bukan suara, melainkan kehadiran. Zikir lisan membutuhkan niat dan usaha, sementara zikir nafas berlangsung karena kehendak ilahi. Inilah rahmat yang sering terlewatkan. Allah tidak menunggu manusia menjadi suci untuk mendekat, karena sejak awal Dia telah menghadirkan tanda-tandanya di dalam diri manusia itu sendiri. Nafas membawa kehidupan, dan kehidupan membawa kesempatan untuk mengenal. Setiap tarikan seakan mengingatkan bahwa hidup ini masih dibukakan, dan setiap hembusan seolah menasihati agar jangan sombong atas waktu yang belum tentu kembali. Di titik ini, zikir tidak lagi menjadi aktivitas, melainkan keadaan batin. Ketika seseorang mulai menyadari nafasnya sebagai zikir, hatinya perlahan belajar diam. Bukan diam yang kosong, tetapi diam yang penuh. Pikiran tidak lagi sibuk menuntut jawaban, karena kehadiran telah menggantikan pertanyaan. Inilah wilayah makrifat yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata. Sebab yang dialami bukan konsep, melainkan perjumpaan batin. Nafas menjadi jembatan antara yang tampak dan yang hakiki, antara dunia yang bergerak dan Tuhan yang maha hadir. Dalam kesadaran ini, manusia tidak lagi merasa perlu membuktikan imannya kepada siapapun. Ia tidak sibuk mengukur amal orang lain, karena perhatiannya tertuju pada kebersamaan yang halus antara dirinya dan Sang Pemberi hidup. Setiap detik menjadi sakral, bukan karena ritual, tetapi karena kesadaran. Bahkan aktivitas paling sederhana pun terasa bernilai, sebab dilakukan dalam kehadiran. Nafas yang disadari melunakkan hati, mengikis kekerasan ego, dan membuka ruang bagi kasih yang lebih luas. Saat nafas telah menjadi zikir, hidup tidak lagi terasa terpisah antara dunia dan akhirat. Keduanya menyatu dalam kesadaran yang sama.
Makan, berjalan, bekerja, dan beristirahat tidak lagi terasa hampa, karena semuanya berlangsung dalam naungan pengenalan. Inilah tauhid yang hidup, bukan sekadar diyakini. Tauhid yang tidak hanya diucapkan, tetapi dirasakan dalam denyut kehidupan. Dan dari sini, perjalanan ruhani melangkah lebih dalam. Bukan untuk menjadi lebih tinggi, tetapi untuk menjadi lebih hening, lebih sadar, dan lebih dekat kepada Dia yang sejak awal tidak pernah jauh, tidak pernah. Bab 4. Ego yang perlahan belajar diam. Di dalam diri manusia ada sesuatu yang selalu ingin diakui, dilihat, dan dipastikan keberadaannya. Itulah ego. Ia tumbuh dari rasa memiliki, merasa mampu, dan merasa paling tahu. Namun ego memiliki satu kelemahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia tidak pernah mampu mengendalikan nafas. Setiap kali nafas disadari, ego seakan kehilangan pijakan, karena kesadaran itu mengingatkan bahwa hidup ini tidak sepenuhnya berada di tangan manusia. Dari sinilah perjalanan ruhani mulai memasuki wilayah yang lebih dalam dan lebih jujur. Ego senang berbicara tentang Tuhan, tetapi gelisah ketika diminta menyerah. Ia nyaman dengan konsep, namun resah dengan kepasrahan. Nafas datang sebagai guru yang lembut namun tegas, mengajarkan bahwa tidak semua hal perlu dikendalikan. Ketika engkau menyadari bahwa nafas tetap berjalan, meski engkau berhenti memikirkannya, disitulah ego mulai melemah. Ia perlahan mengerti bahwa keberadaan dirinya tidak sepenting yang selama ini ia kira. Ada kehidupan yang lebih luas dan lebih hakiki yang sedang berlangsung tanpa meminta persetujuannya. Dalam makrifat, melemahnya ego bukan berarti hilangnya fungsi diri, tetapi kembalinya diri ke tempat yang semestinya. Nafas tidak menghilangkan tubuh, justru menghidupkannya. Demikian pula kesadaran tauhid tidak menghancurkan manusia, tetapi membebaskannya dari beban keakuan yang berlebihan. Saat ego tidak lagi memonopoli kesadaran, hati menjadi lapang. Manusia tidak lagi sibuk mempertahankan citra, karena ia telah menemukan nilai dirinya dalam penghambaan, bukan dalam pengakuan. Ada keheningan tertentu yang muncul ketika ego mulai diam. Keheningan ini bukan kekosongan, melainkan kedalaman. Di sana tidak ada kebutuhan untuk menang, tidak ada dorongan untuk selalu benar, dan tidak ada kegelisahan untuk selalu terlihat. Nafas mengalir dengan ringan, seolah selaras dengan batin yang tidak lagi menolak kenyataan. Dalam keadaan ini, seseorang mulai merasakan bahwa hidup tidak perlu dilawan, karena hidup itu sendiri adalah undangan untuk tunduk dan percaya. Ketika ego telah belajar diam, tauhid tidak lagi terasa sebagai tuntutan berat, tetapi sebagai cahaya penuntun. Manusia mulai berjalan dengan kesadaran bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari kehendak yang maha luas. Ia berusaha tanpa merasa paling menentukan dan menerima tanpa kehilangan tanggung jawab. Nafas terus mengalir sebagai pengingat setia bahwa selama hidup ini masih berlanjut, selalu ada kesempatan untuk kembali merendah, kembali sadar, dan kembali kepada Dia yang menghidupkan segalanya tanpa pernah membutuhkan apapun. Bab 5. Nafas dan kesadaran tentang waktu. Manusia sering mengira waktu sebagai sesuatu yang panjang dan tersedia, seolah hari esok sudah pasti menunggunya dengan sabar. Padahal waktu tidak berjalan dalam hitungan kalender, melainkan dalam denyut nafas yang terus berganti. Setiap tarikan adalah awal, dan setiap hembusan adalah akhir kecil yang tak pernah kembali. Nafas mengajarkan bahwa hidup tidak disusun dari rencana besar semata, tetapi dari detik-detik sederhana yang sering diabaikan. Ketika seseorang mulai menyadari nafasnya, ia sedang belajar menghargai waktu bukan sebagai milik, tetapi sebagai amanah yang terus bergerak menuju titik yang tidak bisa dihindari. Kesadaran tentang waktu seringkali datang terlambat, ketika tubuh mulai melemah dan nafas tidak lagi selega dulu. Namun bagi hati yang jernih, nafas telah lama memberi peringatan tanpa ancaman. Ia mengalir dengan ritme yang tidak bisa dihentikan, seolah mengingatkan bahwa hidup tidak pernah menunggu kesiapan manusia. Dari sini tumbuh kebijaksanaan yang sunyi, bahwa menunda kesadaran sama artinya dengan menyia-nyiakan anugerah. Bukan karena hidup harus dijalani dengan tergesa-gesa, tetapi karena setiap saat memiliki nilai yang tidak dapat digantikan.
Dalam pandangan makrifat, masa lalu dan masa depan hanyalah bayangan pikiran. Yang benar-benar hidup hanyalah saat ini, dan saat ini selalu hadir bersama nafas. Allah tidak ditemui di waktu yang telah berlalu, dan tidak pula di waktu yang belum tiba. Dia disadari di kedalaman kesadaran sekarang. Nafas menjadi pintu masuknya, karena ia selalu berada di saat ini. Ketika hati melekat pada nafas, pikiran perlahan berhenti mengembara, dan jiwa mulai merasakan kehadiran yang selama ini tertutup oleh penyesalan dan kekhawatiran. Orang yang hidup dalam kesadaran waktu tidak sibuk mengejar banyak hal sekaligus. Ia memahami bahwa kualitas lebih dalam daripada kuantitas. Ia tidak menghabiskan hidupnya untuk mengisi waktu, tetapi menghidupkan waktu. Setiap aktivitas dilakukan dengan penuh perhatian, karena ia sadar bahwa tidak ada satupun nafas yang sia-sia. Bahkan diam pun menjadi bermakna, karena di dalamnya ada penerimaan. Nafas mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah ketiadaan gerak, melainkan keselarasan dengan apa yang sedang terjadi. Ketika kesadaran ini menetap, hidup terasa lebih sederhana namun lebih dalam. Tidak banyak penyesalan tentang yang telah lewat dan tidak banyak kecemasan tentang yang akan datang. Yang ada hanyalah kesiapan untuk hadir sepenuhnya dalam nafas yang sedang berlangsung. Disinilah tauhid menemukan bentuknya yang lembut. Pengakuan bahwa waktu bukan milik manusia dan hidup bukan untuk dikendalikan, melainkan dijalani dengan kesadaran dan kepasrahan. Selama nafas masih berhembus, kesempatan untuk mengenal, tunduk, dan kembali selalu terbuka. Dan ketika ia berhenti, jiwa yang sadar tidak terkejut, karena ia telah lama belajar berpamitan melalui setiap hembusan yang ia jalani dengan penuh makna. Bab 6. Saat nafas mendekatkan pada perpisahan. Ada satu kenyataan yang jarang ingin disentuh oleh kesadaran manusia, meski ia selalu hadir dengan sangat dekat, yaitu bahwa setiap nafas sedang membawa kita menuju akhir. Bukan dengan cara yang menakutkan, melainkan dengan cara yang sangat tenang dan pasti. Nafas tidak pernah berteriak bahwa ia akan berhenti, ia hanya terus berjalan sampai saatnya ditarik kembali. Dalam ketenangan inilah tersimpan hikmah besar, bahwa kematian bukanlah kejutan bagi kehidupan, melainkan kelanjutan yang telah lama dipersiapkan tanpa kita sadari. Bagi jiwa yang tenggelam dalam dunia, kematian terasa seperti pemutusan yang kasar. Namun bagi hati yang telah belajar dari nafas, kematian adalah kepulangan yang perlahan diperkenalkan. Setiap hembusan adalah latihan melepas, dan setiap tarikan adalah kesempatan terakhir untuk sadar. Nafas mengajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa dibawa pergi, karena sejak awal tidak ada yang benar-benar dimiliki. Kesadaran ini tidak melahirkan keputusasaan, justru menumbuhkan ketenangan yang dalam, karena hati tidak lagi menggantungkan makna pada yang sementara. Dalam makrifat, kematian bukan peristiwa yang ditunggu dengan cemas, tetapi dipahami dengan jernih. Ia bukan musuh, melainkan batas yang memperjelas arah. Orang yang hidup dalam kesadaran nafas tidak menunda perjumpaan dengan Tuhan sampai ajal tiba. Ia telah berjumpa dalam bentuk kesadaran setiap hari. Nafas menjadi saksi bahwa hidup ini berjalan dalam pengawasan dan kasih, bukan dalam kekacauan. Maka ketika nafas suatu hari benar-benar berhenti, jiwa tidak merasa dirampas tetapi dipanggil. Banyak manusia takut mati karena ia belum benar-benar hidup. Ia menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan identitas, pengakuan, dan rasa aman semu. Nafas datang meruntuhkan semua itu dengan cara yang lembut, mengingatkan bahwa hidup bukan tentang bertahan selama mungkin, tetapi tentang hadir sepenuhnya selama diberi kesempatan. Ketika seseorang hidup dengan kesadaran ini, ketakutan terhadap kematian berubah menjadi kehati-hatian dalam hidup. Ia tidak lagi menunda kebaikan dan tidak lagi meremehkan kehadiran Tuhan dalam keseharian. Saat nafas mendekatkan kita pada perpisahan, ia sejatinya sedang mengajarkan adab pulang. Pulang tanpa beban, pulang tanpa tuntutan, pulang tanpa membawa selain kesadaran bahwa semua berasal darinya dan kembali kepadanya. Jiwa yang telah dibiasakan tunduk melalui nafas tidak kaget ketika pintu dunia ditutup, karena hatinya telah lama menghadap ke arah yang sama.
Dan di sanalah tauhid mencapai kedalamannya yang paling sunyi, bukan sebagai ucapan terakhir, tetapi sebagai kesadaran yang telah hidup jauh sebelum nafas terakhir itu dilepaskan. Bab 7. Nafas sebagai guru yang tidak pernah pergi. Di sepanjang hidup, manusia bertemu banyak guru, namun sebagian datang dan sebagian pergi. Ada satu guru yang setia sejak awal hingga akhir, namun jarang disadari kehadirannya. Nafas. Ia tidak pernah meminta perhatian, tidak pernah menuntut penghormatan, dan tidak pernah meninggalkan pelajarannya. Dalam kesederhanaannya, nafas mengajarkan lebih banyak tentang kehidupan daripada ribuan nasihat yang didengar tanpa kesadaran. Ia hadir dalam diam, dan justru dari diam itulah kebijaksanaan mengalir. Nafas mengajarkan kesabaran tanpa kata. Ia tidak tergesa-gesa, tidak pula menunda. Ia bergerak dalam ritme yang seimbang, mengingatkan bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Ketika manusia gelisah dan ingin segera sampai, nafas tetap berjalan apa adanya. Dari sini hati yang jujur belajar bahwa ketenangan bukan hasil dari mempercepat hidup, melainkan dari selaras dengan alurnya. Nafas tidak pernah melawan kehidupan, dan karena itulah ia terus menghidupkan. Sebagai guru, nafas juga mengajarkan ketekunan yang halus. Ia tidak berhenti meski manusia lupa, lalai, bahkan ingkar. Ia terus bekerja tanpa syarat, seolah berkata bahwa kasih Tuhan tidak bergantung pada kesempurnaan hamba. Kesadaran ini melunakkan hati yang keras oleh tuntutan. Manusia mulai memahami bahwa ia tidak perlu menjadi luar biasa untuk dicintai, karena ia telah dirawat dengan kesetiaan yang tak pernah putus sejak awal keberadaannya. Dalam marifat, belajar tidak selalu berarti menambah pengetahuan, tetapi mengurangi kebisingan batin. Nafas membantu melakukan itu dengan cara yang sangat lembut. Saat perhatian tertuju padanya, pikiran mulai tenang, dan hati menjadi ruang yang lapang. Di ruang inilah kebijaksanaan sejati muncul, bukan sebagai jawaban, tetapi sebagai kejernihan. Nafas mengajak manusia untuk hadir sepenuhnya, tanpa perlu lari ke masa lalu atau masa depan. Dan kehadiran inilah inti dari pengenalan kepada Tuhan. Ketika seseorang benar-benar berguru kepada nafas, hidupnya berubah tanpa banyak penjelasan. Ia menjadi lebih rendah hati, lebih sabar, dan lebih peka terhadap makna. Ia tidak lagi memaksa hidup mengikuti kehendaknya, karena ia telah belajar dari nafas tentang keindahan kepatuhan. Dalam setiap tarikan dan hembusan, ada pelajaran tentang menerima dan melepas. Dan selama guru ini masih setia menemani, selalu ada kesempatan untuk kembali belajar, kembali sadar, dan kembali mengenal Dia yang mengajar tanpa pernah bersuara. Bab 8. Tauhid yang tidak lagi dicari. Pada satu titik dalam perjalanan batin, manusia berhenti mencari tauhid sebagai sesuatu yang harus ditemukan. Bukan karena ia telah kehilangan minat, melainkan karena ia mulai menyadari bahwa tauhid tidak pernah pergi. Selama ini yang hilang bukan Tuhan, tetapi kesadaran. Nafas membuka tabir itu perlahan, menunjukkan bahwa keesaan Allah bukan konsep yang jauh di langit pemikiran, melainkan kenyataan yang terus bekerja di dalam diri. Ketika kesadaran ini hadir, pencarian berubah menjadi penyaksian yang tenang. Tauhid sering dibicarakan sebagai keyakinan yang harus dijaga, diperjuangkan, bahkan dibela. Namun dalam makrifat, tauhid dirasakan sebagai kehadiran yang tidak membutuhkan pembelaan. Nafas mengajarkan bahwa kebenaran tidak perlu dikuatkan dengan suara keras, karena ia berdiri dengan sendirinya. Setiap detik kehidupan berjalan dalam keteraturan yang tidak bisa disangkal. Dan keteraturan itu menunjuk pada Yang Maha Mengatur. Ketika hati melihat ini dengan jernih, iman tidak lagi terasa rapuh, karena ia berdiri di atas pengalaman, bukan sekadar pemahaman. Dalam kesadaran tauhid yang hidup, manusia tidak lagi sibuk memisahkan antara yang sakral dan yang biasa. Segala sesuatu menjadi tempat perjumpaan. Nafas yang mengalir di saat bekerja sama, nilainya dengan nafas yang disadari dalam keheningan. Tidak ada lagi kebutuhan untuk menunggu momen khusus, karena setiap momen telah mengandung makna. Dari sinilah lahir kehidupan yang utuh, di mana ibadah tidak terbatas pada ritual, tetapi meresap ke dalam cara memandang, berpikir, dan bersikap. Orang yang telah berhenti mencari tauhid tidak menjadi pasif, justru ia bergerak dengan lebih jujur. Tindakannya lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan atau ambisi.
Ia tidak merasa perlu menunjukkan keimanannya, karena kehadirannya sendiri telah memantulkan ketenangan. Nafas yang disadari menjaga hatinya tetap terhubung, sehingga ia tidak mudah terguncang oleh pujian maupun celaan. Di dalam dirinya ada pusat yang tenang, dan pusat itu tidak bergantung pada keadaan luar. Ketika tauhid tidak lagi dicari, hidup menjadi lebih sederhana dan lebih dalam. Tidak ada lagi kegelisahan untuk sampai, karena kesadaran telah berada di tempatnya. Nafas terus mengalir sebagai saksi bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia hadir dalam kesunyian, dalam kesibukan, dalam kebahagiaan, dan dalam kelelahan. Dan jiwa yang menyadari hal ini tidak lagi bertanya kemana harus pergi, karena ia telah sampai di hadapan Yang Maha Esa tanpa melangkah kemanapun. Bab 9, ketika diri mengendur, hadir menjadi nyata. Pada tahap tertentu dalam perjalanan batin, manusia mulai merasakan kelelahan yang aneh, bukan kelelahan fisik, melainkan lelah mempertahankan diri. Lelah menjadi sesuatu, lelah terlihat benar, lelah merasa harus selalu kuat. Di saat itulah nafas datang membawa pesan yang sangat halus, bahwa mungkin yang perlu dilakukan bukan menambah, melainkan mengendur. Ketika genggaman terhadap diri sendiri mulai dilepas, ada ruang yang terbuka di dalam hati. Ruang ini tidak kosong, justru penuh oleh kehadiran yang selama ini tertutup oleh kesibukan menjadi aku. Diri yang kita kenal selama ini seringkali adalah kumpulan cerita, label, dan tuntutan. Nafas tidak mengenal semua itu. Ia tidak peduli siapa engkau kemarin dan tidak menuntut siapa engkau besok. Ia hanya hadir, setia di saat ini. Ketika kesadaran mengikuti kesederhanaan nafas, identitas yang berat perlahan melunak. Bukan hilang, tetapi tidak lagi mendominasi. Dari sinilah makrifat mengambil bentuknya yang paling sunyi, ketika keberadaan tidak lagi dipusatkan pada siapa aku, melainkan pada siapa yang menghidupkan aku. Dalam keheningan ini, banyak hal yang dulu terasa penting menjadi tidak lagi mendesak. Bukan karena hidup kehilangan makna, tetapi karena makna tidak lagi dicari di luar. Nafas menjadi saksi bahwa kehadiran Tuhan tidak perlu diundang dengan usaha yang rumit. Ia sudah ada, lebih dekat daripada pikiran yang mencoba memahaminya. Saat diri mengendur, kehadiran itu terasa lebih nyata, bukan sebagai bayangan konsep, tetapi sebagai ketenangan yang menopang seluruh pengalaman hidup. Orang yang mulai hidup dalam kesadaran ini tidak merasa perlu meniadakan dunia, namun ia juga tidak tenggelam di dalamnya. Ia berjalan dengan ringan, karena tidak membawa beban pembuktian diri. Keberadaannya tidak lagi berpusat pada ingin dipahami, melainkan pada kesiapan untuk memahami. Nafas yang disadari menjaga hatinya tetap terbuka, sehingga ia mampu melihat kehidupan sebagai rangkaian tanda, bukan sebagai ancaman. Dari sini lahir kasih yang tidak dibuat-buat, karena ia tidak lagi bersumber dari ego yang ingin diakui. Ketika diri tidak lagi menuntut untuk selalu hadir di depan, kehadiran ilahi mengambil tempatnya dengan lembut. Bukan dalam bentuk suara atau cahaya, tetapi dalam rasa cukup yang tidak bisa dijelaskan. Nafas terus mengalir, namun kini ia terasa seperti sahabat lama yang menuntun pulang. Pulang dari kebisingan keheningan, dari keakuan ke penghambaan, dari pencarian ke penyaksian. Dan di sanalah tauhid menemukan kedalamannya yang paling jujur, ketika yang ada bukan lagi siapa kita, tetapi siapa Dia yang sejak awal tidak pernah meninggalkan kita. Bab 10. Nafas yang kembali sebagai kesaksian. Pada akhirnya, akan tiba satu saat di mana nafas tidak lagi datang dan pergi seperti biasa. Bukan karena ia rusak, bukan pula karena ia lelah, tetapi karena tugasnya telah selesai. Nafas tidak pernah diciptakan untuk tinggal selamanya, ia hanya diamanahkan untuk menemani perjalanan sementara. Namun sebelum ia benar-benar kembali, ia telah lama menulis kesaksian di dalam diri manusia. Kesaksian tentang siapa yang menghidupkan, siapa yang memelihara, dan kepada siapa seluruh kehidupan ini bermuara. Selama hidup, manusia mungkin lupa, lalai, bahkan membangkang. Namun nafas tetap setia. Ia terus mengalir, membawa kesempatan demi kesempatan untuk sadar. Setiap tarikan menyimpan izin, dan setiap hembusan membawa pengingat. Ketika suatu hari nafas itu berhenti, yang berbicara bukan lagi lisan, tetapi kesadaran yang telah terbentuk sepanjang hidup.
bukan apa yang diucapkan menjelang akhir yang paling menentukan, melainkan bagaimana nafas dijalani sejak awal, dengan kesadaran atau dengan kelalaian. Dalam makrifat, kesaksian sejati bukanlah pengakuan yang dibuat-buat, tetapi keadaan batin yang telah menyatu dengan kebenaran. Nafas yang disadari melatih jiwa untuk jujur tanpa perlu dipaksa. Ia mengikis kepalsuan, menenangkan kegelisahan, dan membimbing hati untuk mengenal tanpa banyak tuntutan. Maka ketika saat pulang tiba, jiwa yang telah terbiasa sadar tidak panik. Ia tidak merasa kehilangan, karena ia tahu bahwa sejak awal tidak ada yang benar-benar dimiliki. Orang yang hidup dengan kesadaran nafas tidak menunggu kematian untuk berserah. Ia telah berserah dalam setiap detik hidupnya. Tauhid baginya bukan slogan terakhir, tetapi napas kehidupan itu sendiri. Ia berjalan di dunia dengan penuh tanggung jawab, namun hatinya tidak terikat. Ia mencintai, bekerja, dan berbuat baik tanpa merasa sebagai pusat. Nafas yang mengalir di dadanya menjadi pengingat bahwa hidup ini dijaga, bukan ditinggalkan begitu saja. Dan ketika akhirnya nafas itu kembali kepada sumbernya, ia tidak pergi dengan tangan kosong. Ia membawa kesaksian yang hidup, bahwa di balik segala peran dan peristiwa, hanya ada satu yang maha ada. Tubuh boleh diam, dunia boleh ditinggalkan, tetapi tauhid yang telah hidup di dalam kesadaran tidak pernah mati. Ia pulang sebagai pengakuan yang utuh, bahwa seluruh perjalanan ini bukan tentang menjadi seseorang, melainkan tentang mengenal Dia. Dan di sanalah nafas berhenti, bukan sebagai akhir, tetapi sebagai penyempurnaan dari penghambaan yang telah lama dipelajari dalam diam. Sebelum kita benar-benar berpisah, izinkan satu pesan tinggal sejenak di hatimu. Jika suatu hari engkau lupa arah, jangan cari keluar terlalu jauh. Kembalilah pada nafasmu, karena di sanalah Allah pertama kali mengingatkan bahwa engkau hidup karena Dia. Setiap tarikan adalah izin, setiap hembusan adalah pengingat. Dan suatu hari ketika nafas itu berhenti, semoga ia pulang membawa kesadaran, bukan kelalaian. Terima kasih telah hadir dengan hati yang terbuka. Semoga nafasmu selalu menjadi jalan pulang menujunya.